Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Salam sehat. Jumpa kembali dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai penerapan fungsi linear di dalam teori-teori ekonomi. Di dalam video-video sebelumnya, sahabat pembelajar sudah kita jelaskan mengenai penerapan fungsi linear di dalam hukum permintaan dan penawaran maupun di dalam mencari titik keseimbangan di antara permintaan dan penawaran tersebut. Nah, dalam pembahasan sebelumnya, permintaan maupun penawaran tersebut belum melibatkan faktor pajak. Ya, jadi kita anggap waktu itu pajaknya nggak ada. Padahal dalam kenyataannya, setiap transaksi jual beli setidaknya kita akan berkaitan dengan pajak. Apalagi kalau kita membeli barang-barang ya, akan terkena pajak pertambahan nilai. Ya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan beberapa materi penting bagaimana dampak perpajakan ketika diterapkan di dalam model persamaan linear untuk fungsi permintaan maupun penawaran. Nah, sahabat pembelajar, secara umum pengenaan pajak itu di dalam fungsi ekonomi ada dua, yaitu pajak spesifik maupun pajak proporsional. Artinya apa? Yang namanya pajak spesifik itu berarti ada sebesar nilai atau nominal tertentu yang dikaitkan dengan harga jual ataupun harga beli dari konsumen. Ya, harga jual dari produsen maupun harga beli dari konsumen. Jadi kita cuma menambahkan nominal tertentu di dalam harga beli konsumen ataupun mengurangkan ya dari harga jual produsen sebesar nilai nominal tertentu. Itu kalau menggunakan pajak spesifik. Ya. Nah, kita fokus dulu di pajak spesifik. Bahwa pajaknya adalah nominal tertentu per unit barang, gitu ya. Nah, secara umum yang namanya pajak itu nanti akan menyebabkan harga yang dibayar pembeli itu benar-benar diterima penjual itu menjadi tidak sama karena ada selisih sebesar pajak yang dikenakan. Jadi kalau nggak ada pajak, sebenarnya kan uang yang dibayarkan oleh pembeli akan sama persis dengan uang yang diterima oleh penjual. Tapi karena ada pajak, nanti akan ada selisih di sana bahwa uang yang dibayarkan oleh pembeli tidak akan sama persis dengan uang yang diterima oleh penjual. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena juga nanti pengenaan pajak ini juga mengenal adanya apakah pajak itu dibayar atau ditanggung oleh pembeli atau ditanggung oleh penjual. Gitu ya. Nah, saat barang itu atau pajak itu ditanggung oleh penjual, maka kurva penawaran bergeser ke kiri ya. Kurva penawarannya apa saja bergeser ke kiri. Kenapa? Karena harga barang menjadi tinggi ya, harga barang menjadi tinggi. Harga yang diterima oleh penjual menjadi harganya menjadi lebih tinggi, tapi harga jual yang diterima oleh penjual lebih rendah, sehingga kurva penawarannya akan bergeser ke kiri. Ya. Sebaliknya, jika pajak itu ditanggung oleh pembeli, maka nilai beli yang dibayarkan oleh pembeli atau konsumen itu akan semakin tinggi. Ya. Karena semakin tinggi, maka permintaannya akan berkurang, sehingga kurva akan bergeser ke sebelah kiri juga. Ya. Namun demikian, siapapun yang menanggung, baik konsumen maupun produsen, maka akan menghasilkan harga dan kuantitas pada titik keseimbangan yang sama setelah pajak diterapkan. Ya, jadi, kalaupun nanti pajak itu ditanggung oleh pembeli ataupun ditanggung oleh penjual, nanti akan menghasilkan titik keseimbangan yang sama ketika pajak itu diterapkan. Nah, secara matematis, sahabat pembelajar, misalkan kondisi pertama itu harga di mana barang tidak dikenakan pajak sebesar P. Kemudian saat pajak ditanggung pembeli. Nah, pajak ditanggung pembeli berarti uang yang diterima penjual tuh ya sebesar P saja sebenarnya. Tapi uang yang dibayar oleh pembeli sebenarnya nggak cuma P, tapi P plus pajak, di mana pajaknya diterima oleh pemerintah. Ya, yang kita kenal misalkan kayak pajak pertambahan nilai itu kan penjual atau produsen hanya berlaku sebagai perantara ya, pemungut pajak, karena pajaknya akan disetor ke pemerintah gitu ya.
Nah, sebaliknya, sahabat pembelajar, ketika pajak ditanggung oleh penjual, ini lebih umum ya, maka uang yang diterima oleh penjual tuh P dikurangi T ya. Bukan sebesar P lagi, tapi dikurangi oleh T. Tapi yang dibayarkan pembeli sebesar P. Gitu ya. Ini secara umum. Jadi kalau kita bilang pajak ditanggung oleh pembeli, maka akan mempengaruhi fungsi permintaan. Sebaliknya, kalau pajak ditanggung oleh penjual, maka akan mempengaruhi fungsi penawaran. Ya. Nah, siapapun yang menanggung, hasil akhirnya di titik keseimbangannya nanti akan sama. Ya. Karena apa? Karena perbedaannya itu hanya uang yang diterima dengan uang yang dibayar. Di mana selisihnya itu pajaknya diterima oleh pemerintah. Nah, sebagai contoh, sahabat pembelajar, di sini ada soal, kita punya fungsi permintaan QD sama dengan 200 min 2P, dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20 plus 2P. Ini perhatikan ya, selalu begini ya. Kalau permintaan pasti Q sama P-nya akan berlawanan tandanya. Sementara kalau penawaran, Q sama P-nya sama. Kemudian pemerintah mengenakan pajak $6 per unit barang. Ini pajak spesifik ya, pajak $6 per unit barang. Diminta mencari keseimbangan awal, artinya sebelum pajak, kemudian keseimbangan setelah pajak, penerimaan pajak yang diterima pemerintah atas tarif ini ya, dan grafik atas pengenaan pajak. Nah, ini mudah ya, coba kita lihat pelan-pelan. Sahabat pembelajar, di sini kita coba menghitung titik keseimbangan awal sebelum dikenakan pajak, yaitu QD sama dengan 200 min 2P, QS sama dengan min 22P. Karena titik keseimbangan, maka dua titik itu, dua garis itu berpotongan. Sehingga kita bisa bilang QD sama dengan QS, kan gitu ya. QD sama dengan QS, titik keseimbangannya. Sehingga 200 dikurangi 2P sama dengan min 20 plus 2P. Sehingga akan menghasilkan P 55 dan Q sama dengan 90. Itu ya, sahabat belajar ya. Ini tahu ya hasilnya dari mana ya. Ini tadi 200 min 2P, ini min 20 per 2P, akan menghasilkan P55 dan Q90. Nah, misal di yang pertama ini keseimbangan setelah pajak, namun pajaknya ditanggung oleh penjual. Ingat, kalau pajak ditanggung oleh penjual, berarti yang terpengaruh adalah harga jual di fungsi penawaran. Itu ya, sahabat ya. Nah, di fungsi permintaan, dia tidak mengalami perubahan ya. Sementara di fungsi penawaran, karena rumus awalnya adalah QS sama dengan min 20 plus 2P, maka P-nya ini menjadi dikurangi pajaknya ya. Min 20 plus 2 dikalikan P min 6. Ingat ya bahwa harga jual yang diterima oleh penjual akan berkurang sebesar pajak. Sehingga kita bisa sederhanakan QS sama dengan min 32 plus 2P. Ini fungsi penawaran setelah dikenakan pajak yang ditanggung oleh penjual. Dari sini kita bisa mencari titik keseimbangan baru nih, ya. QD-nya masih sama 200 min 2P, sementara QS-nya menjadi min 32 plus 2P. Tidak lagi ini, tapi sudah yang baru ini, gitu ya. Maka dari sini kita ketahui P equilibrium setelah pajak, P-nya adalah 58, Q-nya adalah 84. Ya. Berapa nilai jual yang diterima oleh produsen? Yang diterima oleh produsen bukan 58 karena ada pajaknya kan. P dikurangi 6 sama dengan 52. Meskipun yang dibayarkan oleh penjual oleh pembeli berapa? Sahabat pembelajar. Nah, tepat sekali. Yang dibayarkan oleh pembeli sebenarnya tetap sama, yaitu 55 sebenarnya kan. Karena di fungsi dia kan nggak berubah. Yang berubah di fungsinya si penawarannya ya. Nah, tadinya dia 55, ketika dikenakan pajak maka harga beli dari pembeli naik menjadi 58 sehingga dia naik $3 ya. Jadi di sini penjual mengalami penurunan dari 55 menjadi 52, berkurang $3 karena pajak, sementara pembeli juga mengalami kenaikan dari 55 menjadi 58 karena pajak. Sehingga di sini seolah-olah memang meskipun ditanggung oleh penjual, tapi juga sebenarnya pembeli mengalami suffer ya, mengalami penderitaan untuk membayar harga yang lebih tinggi. Ya. Nah, bagaimana kalau kita balik nih? Asumsinya pajaknya ditanggung oleh pembeli, bukan oleh penjual ya, dengan soal yang sama persis ya. Pajaknya tetap $6. Kalau pajak ditanggung pembeli, sahabat pembelajar, maka yang terpengaruh adalah fungsi P di persamaan QD ini, di fungsi permintaannya ya.
Sehingga di sini karena penjual karena pembeli harganya naik ya P plus 6. Sehingga ketemu fungsi QID yang baru setelah pajak 188-2P akan disamakan di sini titik equilibriumnya sehingga menghasilkan P sama dengan 52 dan P permintaannya 58. Sama persis dengan pendekatan kalau pajak ditanggung oleh penjual. Itu ya, sahabat pembelajar ya. Ya, coba direnungkan dulu ya, dicerna baik-baik. Nah, dari sini kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya bahwa penerimaan pajak akhirnya berapa? Berarti jumlah barang yang di titik equilibrium 84 ya, dikalikan tarif pajaknya 6. 504 inilah yang diterima oleh negara. Nah, di sini gambar ini akan mewakili ya bahwa sebelum pengenaan pajak, maka titik equilibriumnya di E0 ini ya, dengan Q sama dengan 90, harga sama dengan 55. Gitu ya. Namun setelah pengenakan pajak, maka fungsi S-nya ini bergeser istilahnya. Ini berarti pajak yang ditanggung oleh penjual. Ya. Dengan harga jadi turun, kuantitas jadi turun 84, dengan harga malah naik jadi 58 ya. Namun demikian yang diterima oleh penjual bukan 58 tapi 52 ya. 52 ya. Karena itulah ada selisihnya di 58 kali 52 adalah selisihnya berupa pajak. Ya, sahabat pembelajar ya. Nah, bagaimana kita membagi beban pajak? Sebenarnya di kasus soal ini kebetulan harga yang ditanggung pembeli maupun penjual kan beban pajaknya akan sama ya, kan sama-sama $3. Kenapa? Karena kebetulan ini nilai gradiennya sama, nilai gradien dalam harga mutlaknya sama ya. Ini yang kita sebut dengan tax incident ya. Tax incident ya. Nah, jadi kalau menghitung porsi beban pajak untuk produsen maupun untuk konsumen atau pembeli adalah dengan cara membandingkan ya nilai gradien dalam harga mutlak dibagi dengan penjumlahan harga penjumlahan gradien dalam harga mutlak baik gradien pembeli maupun penjual ya. Jadi semakin tinggi nilai gradien berarti semakin inelastis. Maka kalau dia inelastis, maka dia akan banyak menanggung pajak, menanggung beban atau porsi pajak lebih tinggi gitu ya. Di sini sahabat belajar ya. Nah, demikian ya sahabat pembelajar, itu adalah ilustrasi mengenai pengenaan tarif pajak yang bersifat spesifik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, kita akan membahas bagaimana penerapan pajak ketika pajaknya bersifat proporsional terhadap harga jualnya. Salam sehat buat sahabat pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.